Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Pak Guru dalam pelajaran fikih kelas 5. Bagaimana kabar kalian murid-murid? Pak Guru berharap kalian baik-baik saja ya, dan tetap semangat meskipun di rumah. Pembelajaran kali ini adalah terkait dengan hukum dan rukun infak. Tapi sebelum itu kita awali belajar kita hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengawali pembelajaran kali ini tadi sudah membaca Bismillah, dan sekarang lanjut ke melihat gambar. Coba murid-murid perhatikan gambar-gambar berikut ini. Yang paling atas dari sisi kanan ada zakat. Yang bawahnya ada orang lagi membangun masjid. Di bawahnya lagi ada hadiah-hadiah. Dan di samping hadiah ada orang yang lagi ditangkap polisi. Nah, semua itu adalah contoh-contoh infak murid-murid. Perhatikan ya, gambar-gambarnya nanti akan terkait dengan hukum infak. Hukum infak. Allah Subhanahu wa ta'ala menganjurkan agar yang kita berikan kepada orang lain itu merupakan sesuatu yang baik. Disinilah kunci kebaikan dan kualitas iman seseorang. Untuk mengetahui lebih jelas hukum tentang infak, ada baiknya murid-murid pelajari macam-macam hukum infak di bawah ini nanti ya. Jadi kalau kita ingin mengecek keimanan kita bisa berkaca dengan apa yang kita berikan kepada orang lain, diri kita sendiri, keluarga, dan halayak umum. Kalau yang kita berikan itu yang terbaik, nah itu bisa menandakan bahwa kualitas iman kita itu baik. Jika yang kita berikan itu seringnya yang jelek-jelek, nah itu bisa dimaknai bahwa iman kita itu ya seperti apa yang kita berikan itu. Nah, bisa dipahami ya murid-murid. Jadi nanti kalau murid-murid hendak memberi sesuatu, ingat beri yang baik, jangan yang jelek. Beri makanan yang baik, beri uang yang pantas, beri uang saku secukupnya. Nah, itu adalah tanda-tanda iman seseorang baik atau buruk. Bisa dilihat dari pemberian orang itu kepada orang lain. Hukum infak. Yang pertama adalah wajib, harus dibelanjakan. Artinya jika kita tidak membelanjakannya, maka kita akan terkena dosa. Kita harus memberikan infak ini. Contohnya membayar zakat, tidak boleh ditunda-tunda. Ini harus sifatnya wajib. Memberi mahar kepada istri, nah itu juga hukumnya wajib. Terus membiayai anak bersekolah, itu hukumnya juga wajib. Yang kedua hukumnya sunnah. Jika kita melakukannya maka kita dapat pahala. Tetapi jika kita berhalangan tidak bisa melakukannya, maka tidak mendapat dosa. Contohnya membangun masjid. Nah, kita ikut menyokong membangun masjid, musola. Nah, itu atau madrasah. Nah, itu hukumnya sunnah. Kalau ada uang kita bantu. Kalau tidak, kita tidak membantu,
juga tidak akan mendapat dosa. Yang ketiga yaitu mubah. Mubah ini kalau kita pahami sederhana itu boleh. Nah, boleh saja, ditinggal ya boleh, dilaksanakan ya boleh. Nah, contohnya memberi hadiah atau memberi sesuatu yang cuma-cuma, itu juga hukumnya mubah. Oh, kita memberi hadiah ulang tahun kepada anak kita. Nah, hadiahnya sepatu dan lain sebagainya. Nah, itu pemberian yang seperti itu hukumnya mubah. Yang terakhir murid-murid yang perlu diperhatikan adalah infak yang hukumnya haram. Jadi kalau kita punya harta, ingat jangan dibelanjakan yang sesuatu melanggar aturan Allah. Contohnya membeli minuman keras seperti pada gambar tadi. Terus memberi sesuatu yang merugikan orang lain. Nah, contohnya banyak sekali murid-murid. Narkotika. Nah, terus memberi apa? Bom. Terus memberi apa lagi? Ya, untuk kejahatan. Nah, kalau kita membelanjakan uang kita, kok tujuannya tujuannya itu untuk membahayakan orang lain, kita berniat untuk mencelakakan teman kita, tetangga kita, atau saudara kita, maka infak yang seperti itu hukumnya haram. Rukun infak. Infak harus memenuhi rukun-rukun tertentu, yaitu yang pertama, pemberi infak disebut munfik. Yang kedua, penerima infak disebut munfak lahu. Yang ketiga, barang yang diinfakkan. Dan yang keempat, penyerahan infak disebut ijab qabul. Nah, untuk memperjelas rukun-rukun infak, murid-murid perhatikan gambar berikut ini ya. Nah, ada dua orang dan di tengah-tengahnya ada amplop. Nah, itu jika Pak Guru jelaskan seperti ini. Nah, sang ibu itu sebagai pemberi infak dan sang anak itu sebagai penerima infak. Apa yang diinfakkan murid-murid? Nah, itu amplop itu. Isinya apa? Kira-kira uang ya. Nah, uang dalam amplop itu adalah barang yang diinfakkan. Dan proses penyerahannya itulah yang dinamakan akad atau ijab qabul. Bisa dipahami ya murid-murid? Nah, perhatikan baik-baik, lebih teliti. Nah, murid-murid juga bisa sebagai pemberi infak. Nah, setiap hari Jumat kemarin kan dulu itu kan murid-murid membayar infak kan. Nah, 3.000 atau 2.000 itu. Nah, itu adalah berarti murid-murid sebagai pemberi infak. Nah, dan infak murid-murid yang kemarin itu pasti mendapat pahala. Jadi tetap semangat ya murid-murid. Demikian dari Pak Guru dan Pak Guru berharap murid-murid menyimak baik-baik sehingga tidak salah paham terkait dengan infak. Nah, terkait dengan pengertian infak sudah Pak Guru berikan penjelasannya di video-video yang terdahulu. Kalau murid-murid belum tahu infak itu apa, nanti murid-murid bisa cek lagi pembelajaran Pak Guru di video-video yang telah lalu. Demikian saja dari Pak Guru dan kita lanjutkan di pembelajaran berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Pak Guru akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.